Baik, selamat siang Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Vincent Lee dengan NIM 2310952032 dari kelas statistik A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar saya, yaitu tentang data dari tracer study. Tracer study ini adalah metode penelitian yang digunakan oleh perguruan tinggi untuk melacak dan mengevaluasi kondisi lulusan setelah menyelesaikan pendidikan, baik dari segi status pekerjaan, relevansi bidang kerja, maupun tingkat pendapatan. Menurut Dirjen Dikti, tracer study bertujuan untuk memperoleh umpan balik atau feedback dari alumni guna menilai relevansi kurikulum terhadap kebutuhan dunia kerja dan kualitas lulusan di pasar tenaga kerja. Pendekatan ini penting sebagai dasar peningkatan dan mutu pendidikan tinggi karena hasilnya dapat digunakan untuk menyesuaikan kurikulum, memperbaiki proses pembelajaran, dan memperkuat hubungan perguruan tinggi dengan dunia industri. Landasan teorinya itu adalah statistik itu adalah atau ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan data agar diperoleh kesimpulan yang bermakna. Dalam penelitian tracer study, statistik berfungsi untuk menggambarkan pola distribusi dan kecenderungan data para lulusan berdasarkan variabel-variabel tertentu. Pendekatan yang digunakan adalah statistik deskriptif, yaitu teknik analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu data tanpa melakukan pengujian hipotesis atau penarikan kesimpulan terhadap populasi. Untuk konsep pertama yang digunakan itu adalah ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, dan distribusi frekuensi dan persentase. Variabel penelitian dan skala pengukuran itu ada empat, yaitu IPK untuk menggambarkan prestasi akademik lulusan, status lulusan untuk menunjukkan kondisi lulusan setelah lulus, tingkat pendapatan untuk menunjukkan kemampuan ekonomi lulusan, dan kesesuaian pekerjaan dengan bidang studi untuk menggambarkan tingkat relevasi pekerjaan terhadap bidang studi. Hubungan antar variabel yaitu pertama itu antara IPK dan status pekerjaan secara teori peluang diterima lebih cepat juga meningkat karena dianggap mencerminkan kemampuan akademik dan tanggung jawab individu. Yaitu kedua kesesuaian bidang kerja dan tingkat pendapatan. Lulusan yang bekerja sesuai dengan bidang keahliannya cenderung memiliki tingkat pendapatan lebih tinggi karena memiliki kompetensi yang relevan. Yang ketiga itu hubungan antara IPK dan kesesuaian bidang kerja. Lulusan dengan IPK lebih tinggi seringkali memiliki kemampuan konsep yang lebih baik dan lebih mudah memperoleh dengan pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Dengan analisis hubungan ini, Tracer Study tidak hanya menggambarkan data secara deskriptif, tetapi juga memberikan gambaran implikatif terhadap efektivitas kurikulum dan kesiapan lulusan dunia kerja. Untuk kerangka pemikiran teoritisnya itu saya eh, dijelaskan sebagai berikut, yaitu IPK apakah mempengaruhi status dan jenis pekerjaan, lalu berhubungan dengan kesesuaian bidang kerja, lalu apakah berdampak pada tingkat pendapatan lulusan. Informasi umum yang saya identifikasi dari rekap Tracer Study alumni lulusan 2006-2024 adalah IPK lulusan, status lulusan saat ini, tingkat pendapatan lulusan, dan kesesuaian pekerjaan dengan bidang studi. Rumusan masalah yang diangkat adalah pertama itu bagaimana persebaran IPK dari lulusan, beberapa presentasi lulusan yang sudah bekerja, tidak bekerja, atau melanjutkan pendidikan, bagaimana tingkat pendapatan rata-rata yang diperoleh lulusan, lalu berapa presentasi lulusan yang memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan bidang studi mereka saat perkuliahan. Data yang dikelompokkan itu variabel-variabel yang dikelompokkan itu ada dua, yaitu kualitatif, itu data yang tidak berbentuk angka karena hanya berupa ciri atau identitas tertentu yang tidak dapat dihitung secara matematis. Contohnya status lulusan saat ini dan kesesuaian pekerjaan dengan bidang studi. Kedua itu data kuantitatif, yaitu dibagi dua, yaitu discrete, data yang dinyatakan dalam bentuk angka yang dapat dihitung dan nilai berupa hitungan tetap, yaitu lalu kedua itu continue, data yang dinyatakan dalam bentuk angka yang dapat dihitung dan nilainya bisa berada dalam suatu rentang tertentu. Terus skala itu saya dibagi empat, yaitu skala nominal digunakan untuk data yang hanya menunjukkan kategori tanpa memiliki urutan, tidak bisa dibandingkan besar kecilnya. Lalu skala ordinal digunakan untuk data yang memiliki urutan atau tingkatan tetapi jarak antar kategori tidak pasti. Ketiga, data interval itu data yang tidak memiliki nol mutlak yang bermakna. Lalu data rasio, data yang memiliki nol mutlak, nol berarti tidak ada nilai dan dapat dilakukan perbandingan. Data pertama itu IPK, dapat dilihat data tunggal itu seperti ini. Untuk analisanya itu berdasarkan hasil analisis data terhadap 87 lulusan diperoleh nilai rata atau IPK itu sebesar 3,53, median sebesar 3,55, modus sebesar 3,54. Nilai ini saling berdekatan yang menunjukkan nilai bahwa distribusi IPK lulusan bersifat simetris atau hampir normal, tanpa adanya penyimpangan ekstrem ke arah tinggi atau rendah. Lalu selanjutnya itu analisis yang kedua itu
IPK yang minimum itu 3,1, maksimum 3,83, jangkauan atau range itu 0,73. Standar deviasi itu 0,166. Ini menunjukkan variasi IPK antar lulusan relatif kecil. Lalu penyebaran data IPK tidak terlalu jauh dari rata-rata sebagian besar IPK lulusan berada 3,5. Berdasarkan kuartil, 25% lulusan di bawah 3,43, 50% di bawah 3,55, 75 persen di bawah 3,64. Ini mengindikasikan bahwa mayoritas lulusan memiliki IPK yang dalam kategori tinggi, yaitu antara 3,4 hingga 3,8 dengan persebaran data yang cukup merata, tidak ada outlier ekstrim. Lalu untuk data berkelompok itu saya sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi yang dapat dilihat pada slide berikut. Lalu untuk selanjutnya itu ada saya sajikan juga dalam bentuk histogram. Untuk analisanya tuh berdasarkan tabel itu distribusi IPK lulusan berada pada rentang 3,1 hingga 3,89 dengan pola menyerupai distribusi normal, yaitu simetris ke tengah. Sebagian besar data terkonsentrasi pada interval 3,5 hingga 3,69 sebanyak 19 orang dan 3,6 hingga 3,69 sebanyak 23 orang. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas lulusan memiliki IPK yang tinggi dan relatif seragam. Pada bagian kiri histogram, itu antara rentang 3,10 hingga 3,39, jumlah lulusan relatif sedikit. Masing-masing kelas hanya berada pada antara 3 hingga 5 orang. Sementara pada bagian kanan, yaitu 3,7 hingga 3,89, jumlah lulusan juga mulai menurun menjadi 16 dan 6 orang. Pola ini menunjukkan bahwa hanya sedikit lulusan yang memiliki IPK yang sangat rendah atau sangat tinggi, dan mayoritas berada pada di tengah, yaitu antara 3,5 hingga 3,7, yang menunjukkan bahwa performa akademik di mereka secara umum baik dan seragam. Variasi IPK relatif kecil dan menandakan konsistensi capaian akademik antar lulusan dalam angkatan tersebut. Untuk data kedua itu adalah status lulusan, dapat dilihat presentasinya itu dan grafiknya itu pada eh, bergambar di sini. Analisanya proporsi ini menunjukkan bahwa sebagian besar lulusan telah berhasil masuk ke dunia kerja meskipun masih terdapat hampir setengah dari total lulusan yang belum bekerja. Angka ini dapat mencerminkan kondisi transisi lulusan ke dunia kerja yang relatif seimbang di mana peluang kerja cukup terbuka, namun sebagian lulusan masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan mencari pekerjaan yang sesuai. Sementara itu, persentase lulusan yang melanjutkan melanjutkan pendidikan tergolong kecil, yaitu sekitar 2,3. Yang menunjukkan bahwa sebagian besar lulusan lebih memilih langsung bekerja setelah menyelesaikan studi daripada melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Data ketiga itu kaitan dengan pekerjaan dengan bidang studi. Dapat dilihat data itu atau dan grafiknya itu pada gambar pada slide tersebut. Jika dijumlahkan, maka sekitar 77,27% lulusan bekerja pada bidang berkaitan dengan ilmu yang dipelajari di perkuliahan. Sementara sisanya sekitar 22,72 bekerja di bidang kurang atau tidak berkaitan langsung. Hal ini menunjukkan bahwa relevansi antara kurikulum perkuliahan dan kebutuhan dunia kerja sudah cukup baik. Meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan agar keterkaitan lulusan dengan bidang keahliannya semakin kuat. Data keempat yaitu gaji, dapat dilihat datanya dan grafiknya itu pada slide berikut. Dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan rata-rata lulusan tergolong tinggi dengan proporsi terbesar yaitu 59,09% lulusan berpenghasilan di atas 5 juta. Hal ini menunjukkan bahwa lulusan dengan kompetensi dan daya saing yang baik di pasar kerja serta mampu menempati posisi pekerjaan dengan penghasilan yang memadai. Secara umum, data ini juga mendikasikan bahwa program pendidikan yang ditempuh telah berhasil membekali lulusan dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan, sehingga mereka mampu bersaing dalam dunia profesional dengan tingkat pendapatan yang relatif tinggi. Lalu saya bahas hubungan antara variabel yang pertama itu IPK dan status lulusan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kecenderungan bahwa lulusan dengan IPK lebih tinggi dan memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan dibandingkan dengan lulusan yang memiliki IPK lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa prestasi akademik menjadi salah satu faktor penentu dalam proses rekrutmen tenaga kerja, serta karena IPK disering dianggap mencerminkan kedisiplinan, kemampuan analitis, dan konsistensi dalam belajar. Meskipun demikian, sebagian lulusan dengan IPK lebih tinggi juga ada yang belum bekerja dan yang menandakan bahwa faktor non-akademik seperti pengalaman kerja, jaringan profesional, dan soft skill turut mempengaruhi status pekerjaan seorang telah lulus. Kedua tuh hubungan antara IPK dan tingkat pendapatan. Secara umum, tingkat kecenderungan positif antara IPK dan tingkat pendapatan lulusan. Lulusan dengan IPK tinggi cenderung memperoleh posisi pekerjaan dengan tanggung jawab dan gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang memiliki IPK lebih rendah. Hal ini dapat dijelaskan karena perusahaan biasanya menilai IPK sebagai indikator kemampuan intelektual dan keandalan dalam bekerja.
Namun hubungan ini tidak bersifat mutlak, karena faktor pengalaman, jenis industri, dan serta lokasi kerja juga berperan penting dalam menentukan besar pendapatan yang diterima oleh lulusan. Yang ketiga itu hubungan antara kesesuaian pekerjaan dan pendapatan. Data menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian antara bidang studi dengan pekerjaan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan lulusan. Lulusan yang bekerja di bidang sesuai dengan jurusannya cenderung memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang bekerja di bidang yang kurang atau tidak relevan. Hal ini disebabkan karena pekerjaan yang sesuai bidang memungkinkan lulusan untuk memanfaatkan kompetensi akademik dan teknisnya secara optimal, sehingga memberikan nilai tambah di tempat kerja. Sebaliknya, ketidaksesuaian bidang kerja sering membuat lulusan perlu beradaptasi ulang yang berdampak pada rendahnya efisiensi dan kompensasi yang diterima. Untuk solusi yang dapat ditawarkan dari masalah itu adalah penyelesaian kurikulum dan dunia kerja. Lalu penguatan soft skill dan kompetisi kerja. Ketiga itu perluasan kerjasama dengan industri dan alumni. Lalu yang keempat itu dari tracer study itu dapat dilakukan pemantauan secara berkelanjutan. Kesimpulan yang dapat saya tarik adalah hasil tracer study menunjukkan bahwa lulusan memiliki kompetensi akademik yang baik, relevansi bidang kerja yang cukup tinggi, serta tingkat pendapatan yang memadai. Namun, upaya peningkatan keterhubungan antara dunia pendidikan dan dunia kerja masih perlu dilakukan agar semua lulusan dapat segera terserap dan berdaya saing optimal di pasar kerja. Misalnya melalui penyelesaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja, penguatan kompetensi kerja, pengembangan soft skill, dan perluasan jaringan kerja serta kerjasama dengan industri untuk mempercepat penyerapan lulusan. Selain itu juga dibutuhkan pemantauan tracer study alumni secara berkelanjutan agar membantu perguruan tinggi menilai aktivitas pendidikan dan memperbaiki strategi peningkatan kualitas lulusan dari tahun ke tahun. Baik, cukup sekian. Terima kasih presentasi dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.